Selamat malam, langsung saja kita gas. Ketika seseorang putus asa, maka selama orang itu diberi sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, tidak masalah jika orang itu diminta untuk membunuh atau bahkan mengkanibal. Orang itu tidak akan ragu sama sekali. Pada saat ini, para ahli di benua yang mendalam bahkan tidak berpikir jika Yang Mulia dia mengatakan yang sebenarnya. Menurut mereka, dia memberi mereka harapan. Mereka seperti orang tenggelam yang tiba-tiba menyambar tanaman air. Mereka tidak akan peduli apakah tanaman benar-benar dapat menopang berat badan mereka dan menyelamatkan mereka, yang akan mereka lakukan hanyalah meraihnya dengan sekuat tenaga. Karena itu adalah harapan terakhir mereka. Para pro-founders pemberontak berhenti membantai mereka, tetapi mereka tidak pergi juga. Para pro-founders pemberontak baru saja melayang di langit di atas mereka, dan setiap orang dari mereka memegang sabit merah tua. Supreme Exalt dia melambaikan tangan kanannya, dan formasi teleportasi kembali normal. Begitu itu terjadi, orang-orang mulai muncul tanpa henti dari mereka. Semua orang itu tercengang di tempat ketika mereka menyadari situasi di sini. Membunuh seseorang di antara kelompok itu berteriak, dan kemudian serangan langsung menutupi langit dan bumi saat mereka menghantam para ahli di platform batu. Begitu saja, pembantaian terus berlanjut. Yang Ye, tolong bantu kami dan selamatkan klan Dingku demi Cao Yao. Tiba-tiba, Ding Yuan muncul di depan penghalang cahaya di depan Yang Ye, dan dia berlutut. Beberapa profesor muda dari klan Ding berada tepat di belakangnya. Pada saat ini, semua wajah mereka ditutupi ketakutan, dan mereka berlutut bersama Ding Yuan. Namun, tubuh mereka gemetar hebat karena teror hebat yang mereka rasakan, dan beberapa bahkan menangis. Yang Ye membuka matanya dan menatap mereka, tapi hanya ada ketidakpedulian di matanya. Saya mohon padamu, saya tidak meminta Anda menyelamatkan saya. Yang saya minta adalah Anda bisa menyelamatkan keturunan klan Ding saya ini. Adik laki-laki dan perempuan Cao Yao ada di antara mereka. Saya harap Anda bisa menyimpannya untuknya. Saya yakin Anda. Ding Yuan bersujud saat dia berbicara. Tiba-tiba, Ding Cao Yao muncul di sini. Anggota klan Ding tercengang ketika mereka melihatnya, dan kemudian mereka sangat gembira. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Cao Yao, kamu masih hidup. Itu tidak bisa lebih baik. Klan Ding kita memiliki harapan sekarang, klan Ding kita memiliki harapan sekarang. Hahaha. Terima kasih dewa, terima kasih dewa. Pada saat ini, anggota klan Ding yang tak terhitung jumlahnya menangis karena kegembiraan, dan itu termasuk Ding Yuan. Pandangan Ding Cao Yao tertuju pada Ding Yuan, dan dia berkata, aku menjadikanmu patriark karena aku mementingkan betapa bijaksana dirimu. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya pada akhirnya salah, menyebabkan klan Ding saya menderita bencana seperti itu. Ekspresi bersalah muncul di wajah Ding Yuan sementara murid-murid lain dari klan Ding menundukkan kepala mereka. Berdasarkan situasi yang mereka hadapi saat itu, mereka akan keberatan bahkan jika Ding Yuan menolak untuk bergabung dengan Hallowed Grounds. Bisa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menekan orang-orang dengan ambisi liar begitu Ding Cao Yao pergi. Ding Yuan hendak berbicara ketika Ding Cao Yao melambaikan tangannya padanya, dan kemudian dia menatap Yang Ye. Dia tidak berbicara satupun, dan dia hanya berlutut di hadapannya dalam diam. Semua anggota klan Ding menundukkan kepala ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan bahkan Ding Yuan tidak terkecuali. Yang Ye berdiri dan berjalan ke Ding Cao Yao. Dia membantunya berdiri dan berkata, kita berdua tidak perlu melakukan itu. Sejujurnya, saya benar-benar merasa tidak nyaman ketika Anda bertindak seperti itu. Ding Cao Yao berkata, saya mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya, dan saya tahu bahwa mereka pantas mati. Namun, saya berhutang pada klan Ding karena membesarkan saya, dan saya benar-benar tidak bisa hanya melihat mereka mati. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menyelamatkan mereka bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun. Dia sedikit tertegun, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia hanya melirik Yang Ye dalam diam. Yang Ye berbalik untuk melihat anggota klan Ding. Sejujurnya, sejak saat mereka datang ke Hallowed Grounds, nasib mereka tidak berarti apa-apa lagi bagi saya. Mereka bisa mati atau hidup, tapi saya memilih untuk membiarkan mereka hidup. Karena mereka adalah keluargamu, dan kamu pasti akan sedih jika aku membiarkan mereka mati. Anggota klan Ding menghela nafas lega. Sementara itu, Ding Cao Yao menatapnya tapi tetap diam. Mereka bisa hidup tiba-tiba, Yang Mulia dia tiba di sini, dan dia berkata, Yang Ye, saya sebenarnya sangat penasaran. Bagaimana Anda akan menyelamatkan mereka? Aku juga sangat penasaran. Shen Mo juga tiba di sini. Dia mengukur Yang Ye dan berkata, jika orang lain mengucapkan kata-kata seperti itu, saya pasti akan mengejeknya. Tapi Anda tidak bodoh,
Jadi karena Anda berani mengatakan itu, maka Anda pasti yakin dengan kemampuan Anda. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu akan membuka formasi milikku ini. Yang Ye berjalan ke penghalang cahaya, meletakkan tangannya di sana, dan kemudian untaian pedang bergabung ke dalamnya. Istirahat. Yang Ye berbicara dengan suara yang sedikit keras, dan kemudian penghalang cahaya yang menjebak Yang Ye langsung hancur berantakan di depan tatapan Shen Mo dan Supreme Exalt He. Yang Ye melambaikan tangannya, dan dia membuat anggota klan Ding pingsan sebelum menempatkan mereka di dalam pagoda primordial. Setelah itu, dia menatap Shen Mo dan berkata, lihat, itu tidak terlalu sulit. Pada saat ini, Yang Mulia dia dan Shen Mo memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Keduanya menatap lekat-lekat pada Yang Ye, dan sesaat berlalu di hadapan Yang Mulia dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang Ye, sementara aku benar-benar tidak tahan melihatmu, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Anda benar-benar dipahami 3R tingkat surga ranking pedang maksud di usia muda. Kamu benar-benar luar biasa. Shen Mo mengangguk dan berkata, bakat alamimu berada di puncak absolut bahkan di surga luar. Sayangnya, Anda lahir di dunia ini. Kalau tidak, masa depanmu pasti tidak terbatas. Yang Ye melihat ke arah formasi teleportasi. Saat ini, orang-orang masih terus bermunculan dari mereka. Namun, banyak orang segera mengerumuni mereka begitu mereka tiba di sini. Mereka bahkan tidak dapat melihat apa yang disebut surga di dalam hati mereka sebelum mereka meninggal. Selubung darah di langit semakin tebal, dan seluruh dunia di bawahnya berwarna merah-merah. Sementara itu, darah di bawah platform batu itu sudah sedalam 0,5 meter, dan bau darah yang pekat membuat semua orang jatuh seperti berada di genangan darah. Yang Ye tidak melihat seperti apa neraka itu, tapi dia merasa bahwa neraka tidak akan jauh lebih buruk. The Hallowed Grounds seperti neraka di dunia manusia. Mereka mengatakan bahwa Anda, Yang Ye, kejam, tapi menurut saya tidak begitu. Sementara itu, Yang Mulia dia berbicara, kamu masih memiliki kelembutan yang tidak perlu. Malapetaka akan datang, bahkan jika mereka tidak mati sekarang, mereka akan tetap mati saat dunia runtuh. Jika mereka tidak dikorbankan sekarang, maka bukan hanya mereka yang mati pada akhirnya, bahkan kita semua akan mati bersama mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa Hallowed Grounds akan benar-benar bergabung dengan para pro-founders pemberontak. Yang Ye memandang para pro-founders pemberontak di kejauhan dan berkata, apa yang saya tidak pernah harapkan bahkan lebih adalah bahwa ada para pro-founders pemberontak yang sombong dan pantang menyerah akan benar-benar bersedia untuk bergabung dengan Hallowed Grounds. Yang Mulia dia berkata, secara keseluruhan, kekuatan Hallowed Grounds saya lebih rendah dari para pro-founders yang menantang, tetapi jika Hallowed Grounds saya bertekad untuk melawan mereka sampai mati, maka hasilnya pasti akan menjadi salah satu di mana kedua belah pihak menderita kerugian besar. Mereka tidak ingin itu terjadi, dan kami juga tidak. Semua orang ingin hidup. Jadi, bergabung tidak bisa dihindari dalam keadaan seperti itu. Apa kau tidak mengkhianati surga luar dengan melakukan itu? Tanya Yang Ye. Mengkhianati mereka? Yang Mulia dia tertawa dingin dan berkata, sepertinya kamu sama sekali tidak tahu tentang sejarah dunia kita. Tahukah Anda bahwa merekalah yang mendorong semua para pro-founders pemberontak ke benua kita bertahun-tahun yang lalu? Para ahli benua selama waktu itu tidak punya pilihan selain bergabung dan menyegel para pendahulu yang menantang dengan imbalan perdamaian di benua itu. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah para pro-founders pemberontak disegel, para ahli itu mati atau lenyap pada akhirnya, kami menyadari bahwa tidak ada Half Saint yang masih hidup di dunia ini. Selain itu, ada yang disebut jalan surgawi yang menghalangi jalan keluar dari dunia kita. Yang Mulia dia menarik napas dalam-dalam ketika dia berbicara sampai titik ini, dan kemudian dia melihat ke atas ke langit. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari surga luar itu adalah musuh bersama bagi kita dan para pendahulu yang pemberontak. Tapi bagaimana jika pilar darah gagal? Jika gagal? Yang Mulia dia terkekeh, tapi senyumnya membawa jejak keganasan dan kesedihan. Dia menunjuk pada orang-orang yang sangat dalam yang saling membunuh dan berkata, sebenarnya, tidak ada perbedaan antara kami dan mereka. Meskipun tidak ada jalan melalui jalan ini, kita tetap harus mengambilnya. Karena itu satu-satunya jalan yang kita miliki. Sama seperti mereka semua yang saling membunuh saat ini. Kami tidak punya pilihan lain. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Yang Ye dan berkata, Yang Ye, jika Anda naik ke surga luar, maka Anda pasti akan naik menjadi hebat dengan bakat alami yang Anda miliki. Jadi, mengapa melawan kita? Selain itu, Anda sama sekali tidak mampu menghentikan kami dengan kekuatan yang Anda miliki saat ini. Selama Anda setuju untuk bergabung dengan Hallowed Grounds saya dapat membuat keputusan untuk mengampuni Anda dan bahkan membiarkan masa lalu berlalu. Dia harus mengambil Yang Ye benar serius ketika ia melihat Yang Ye 3R tingkat surga ranking pedang niat.
dapat dikatakan bahwa jika Yang Ye mencapai alam setengah Sein, bahkan dia akan benar-benar takut pada Yang Ye. Tidak ada yang benar-benar bisa memahami bagaimana menakutkan seorang kultivator pedang dengan 3R tingkat surga ranking pedang. Maksud adalah, selain itu, pembudidaya pedang itu bahkan memiliki domain pedang. Yang Ye tidak menjawab Yang Mulia dan dia hanya melihat platform batu di kejauhan. Banyak orang yang masih terus muncul dari formasi teleportasi. Yang Ye merasa sangat tersesat saat ini. Karena dia sangat jelas menyadari bahwa jika mereka diizinkan untuk memilih sendiri, maka setidaknya 90% dari pro-founder kontinen akan memilih Hallowed Grounds. Bahkan jika dia menghadapi tekanan baik dari Hallowed Ground dan para pro-founders yang pemberontak, dia masih belum memilih untuk meninggalkan benua itu. Namun sekarang, benua telah memilih untuk meninggalkannya. Semakin banyak yang sekarat dan darah di sini hampir menyatu menjadi lautan. Tiba-tiba, ledakan besar bergema di langit, dan itu mengejutkan semua orang di sini. Semua dari mereka termasuk kelompok Supreme Exalt He dan semua para pro-founders pemberontak memandang ke langit. Pada saat ini, ada keterkejutan dan kebingungan di mata mereka. Mereka menyaksikan selubung merah darah di langit tampak seolah-olah dibelah oleh pisau tajam, dan celah terbentuk di atasnya. Setelah itu, 5 sinar cahaya turun melaluinya. Para ahli dari surga luar ada di sini. Wajah Yang Mulia dia menjadi pucat. 5 sinar cahaya turun dari atas, dan masing-masing membawa seseorang. Ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya ada di Sein Realm namun, tubuh mereka sangat halus. Jelas itu bukan tubuh utama mereka. Semua orang di sini sangat ketakutan saat menyaksikan pemandangan ini, dan para mendalam pemberontak tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Tatapan Yang Ye melesat ke salah satu wanita. Dia mengenalinya. Dia adalah leluhur pendiri Istana Bunga, Mu Hanshan. Tatapan yang terakhir telah turun ke dirinya juga, tapi matanya membawa niat membunuh yang mengerikan. Yang Ye menarik pandangannya, dan ada kebingungan di matanya. Karena sejak mereka turun ke dunia ini, dia bertanya-tanya mengapa tidak ada quintessence Violet Energy yang muncul di dunia ini. Bukan hanya Yang Ye, Yang Mulia dia dan yang lainnya juga bingung. Sementara itu, salah satu lelaki tua itu tiba-tiba melangkah maju, dan dia menarik setumpuk besar jimat sebelum menjentikan jarinya. Jimat itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke langit. Jimat evaluasi Shen Mo berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye bertanya, apa itu? Shen Mo menjawab, jenis jimat yang dapat mengevaluasi bakat alami. Itu sangat misterius. Saya mengerti mengapa mereka ada di sini. Haha, jadi itu karena itu. Yang Ye bingung. Sementara itu, pilar cahaya tiba-tiba menyelimuti Ding Xiaoyao yang berdiri di sampingnya. Ekspresi Yang Ye berubah drastis, dan dia akan berakting ketika Shen Mo berbicara, jangan khawatir, ini keberuntungan untuknya. Yang Ye masih bingung, tapi dia tidak bertindak. Karena Ding Xiaoyao sepertinya tidak terluka, dan dia hanya melayang perlahan ke langit. Dalam sekejap, banyak sinar cahaya terbang dari segala arah, dan setiap dari mereka membawa seseorang. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Nether Maiden, An Nanjing, Xiao Yuxi, Mu Qingfeng, Un Seng yang menduduki peringkat di 2 pada Hallowed tingkatan, Lu Waner, Fu Jinxian. Tidak lama kemudian, lebih dari 100 orang muncul di langit. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka hanya memiliki satu kesamaan. Itu adalah bahwa mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi dari generasi muda. Tatapan dari 5 ahli Sein Realm menyapu semua jenius ini. Pada akhirnya, sebagian besar tatapan mereka tertuju pada An Nanjing dan Nether Maiden. Apa yang sedang terjadi? Nether Maiden mengerutkan kening. Orang tua itu menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, dunia ini akan segera hancur. Apakah Anda bersedia pergi ke surga luar bersama kami? Dia bertanya, mengapa? Orang tua itu tampak sangat sabar dan segera tersenyum sebelum dia menjelaskan, saat ini, hal yang paling tidak dimiliki oleh wilayah bintang ini bukanlah sumber daya tetapi para jenius. Kami membayar harga yang sangat mahal untuk mengirim roh inti kami ke dunia ini sehingga kami dapat menyelamatkan para jenius di dunia ini. Untungnya, dunia ini tidak mengecewakan kami. Meski telah mengalami kemunduran, ia masih memiliki begitu banyak kejeniusan. Terutama kamu dan gadis kecil di sisimu. Kalian berdua benar-benar mengejutkanku. Orang-orang di belakang Nether Maiden dan An Nanjing sangat gembira ketika mereka mendengar lelaki tua itu, dan banyak dari mereka bahkan mulai menangis karena gembira. Karena itu menyatakan bahwa mereka tidak harus mati. Selain itu, mereka juga akan meningkat di dunia. Nether Maiden terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Itu akan menghadapi kehancuran. Suara lelaki tua itu tidak membawa emosi apapun.
Mu Hanshan tiba-tiba berbicara, mereka yang bersedia pergi ke surga luar bersama kami, berdiri di belakang kami. Dalam sekejap, para jenius itu buru-buru bergerak untuk berdiri di belakang mereka berlima. Namun, ada beberapa yang tetap di tempat. Mereka adalah Nether Maiden, An Nanjing, Xiao Yuxi, Lu Waner, dan Fu Jinxian. Orang tua itu dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka menyaksikan pemandangan seperti itu. Karena mereka yang belum pindah bisa dikatakan yang terbaik di antara para jenius ini. Terutama An Nanjing, Nether Maiden, dan Lu Waner. Apakah kalian semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup, kata orang tua itu. Saya melepaskan kesempatan. Seorang Nanjing adalah orang yang mengucapkan kata-kata itu, dan dia melintas ke sisi Yang Ye setelah dia selesai berbicara. Xiao Yuxi bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya terbang ke Yang Ye. Alis lelaki tua itu dan yang lainnya bersatu erat. Fu Jinxian datang ke sisi Yang Ye, dan dia menatap Yang Ye saat dia berkata, terima kasih telah membantu saya di masa lalu. Aku akan mengingat kebaikanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di belakang lelaki tua itu dan yang lainnya. Lu Waner membungkuk seperti seorang murid kepada seorang guru di hadapan Yang Ye, dan kemudian dia berkata, kamu tidak akan marah jika aku pergi, kan? Yang Ye tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, mengapa saya harus? Ini adalah pertemuan yang tidak disengaja untuk Anda. Anda tidak boleh dan tidak bisa menyerah begitu saja. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Xiao Yuxi dan An Nanjing, itu sama untuk kalian berdua. Jangan konyol, ini benar-benar satu-satunya kesempatan kalian semua untuk bertahan hidup. Jangan katakan apapun karena aku tahu apa yang ingin kalian berdua katakan. Namun, Anda benar-benar tidak harus menemani saya melalui hidup dan mati untuk membuktikan perasaan Anda. Pergilah, oke. Mereka tidak berbicara dan hanya menatapnya. Yang Ye berjalan ke arah mereka dan secara terbuka meraih tangan mereka, dan dia berkata, saya tahu bahwa Anda berdua ingin menemani saya dan membantu saya. Namun, saya benar-benar tidak membutuhkannya. Karena kekuatan Anda tidak cukup untuk membantu sama sekali dalam situasi saat ini. Dia memeluk mereka dan berkata, maaf. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye meremas tengkuk mereka dengan ringan. Seutas niat pedang memasuki mereka, dan kemudian Xiao Yuxi segera kehilangan kesadaran. Adapun An Nanjing, matanya terbuka lebar, dan membawa jejak amarah, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan Yang Ye perlahan naik ke pipi sebuah Nanjing saat ia menatapnya, aku lupa memberitahu Anda bahwa maksud pedang saya di 3R tingkat surga rang. Saya tahu bahwa Anda berdua pasti tidak akan pergi jika saya tidak melakukan ini. Jangan marah. Saya pasti akan membiarkan Anda memukul saya dan melampiaskan ketika kita bertemu lagi. Percayalah, kita pasti akan bertemu lagi. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mematuk lembut bibir An Nanjing, lalu dia memegangnya di lengannya saat dia pergi ke Ding Xiaoyao. Yang Ye baru saja akan mengatakan sesuatu saat yang terakhir berkata, kamu tidak perlu membuat saya pingsan. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa kita akan bertemu lagi. Kami akan. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia memimpin mereka bertiga ke Nether Maiden, bantu aku merawat mereka. Aku akan berhutang budi padamu untuk itu. Apa kamu bisa mengembalikannya? Pastinya. Nether Maiden menatapnya sebentar, lalu dia mengambil An Nanjing dan Xiao Yuxi, aku menjamin keselamatan mereka selama aku hidup. Yang Ye mengangguk. Dia baru saja akan pergi ketika Nether Maiden tiba-tiba menunjuk ke arahnya saat dia melihat lelaki tua itu, mengapa kalian tidak semua memilih dia? Semua yang lain juga memandang orang tua itu. Mungkin para ahli dari surga luar ini tidak menyadari betapa menakutkannya bakat alami Yang Ye, tetapi para ahli dari Hallowed Grounds dan Profounder Continent tahu. Di dunia ini, selain Nether Maiden dan An Nanjing, Yang Ye adalah 3R orang dengan bakat alami terbaik di dunia ini. Karena Nether Maiden dan An Nanjing telah dipilih, itu membuat mereka bertanya-tanya mengapa Yang Ye tidak. Yang Ye juga menatap orang tua itu. Sejauh yang dia ketahui, dia seharusnya dipilih lagi pula, bahkan mereka yang lebih rendah darinya telah dipilih, tetapi dia tidak. Tentu saja, dia tidak akan pergi bersama mereka bahkan jika dia terpilih. Lagi pula, apa yang akan dilakukan penatuamu, Luyan, Su Qingxi, dan yang lainnya jika dia pergi? Orang tua itu memandang Yang Ye, mengukur Yang Ye, dan kemudian berkata, bakat alami yang cukup bagus yang tidak kalah dengan dua gadis kecil ini. Mengapa Evaluation Talisman tidak memilihmu? Pertanyaan terakhir yang dia ajukan sepertinya yang dia tanyakan pada dirinya sendiri. Orang tua itu merenung dalam-dalam untuk sementara waktu, dan kemudian dia menarik jimat evaluasi lainnya. Setelah itu, dia menjentikannya ke Yang Ye. Jimat itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya, tetapi tidak butuh waktu lama sampai cahayanya menghilang. Orang tua itu dan yang lainnya mengerutkan kening.
Bahkan alis indah Mu Hanshan telah bersatu sementara jejak kebingungan bisa terlihat di matanya. Orang tua itu mengeluarkan 2 jimat lagi dan menamparnya pada Yang Ye, tapi jimat itu masih menghilang seperti jimat sebelumnya. Orang tua itu dan yang lainnya bahkan lebih bingung, tapi Yang Ye telah mencapai pemahaman. Karena jimat itu memancarkan energi aneh saat ditampar padanya. Jelas energi itu sedang mengevaluasi bakat dan potensi alaminya. Namun, itu baru saja muncul ketika diserap ke dalam pagoda primordial, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Pasti ada yang aneh tentang dia sementara itu, Mu Hanshan berkata dengan tiba-tiba, tidak masalah. Bakat alamimu cukup bagus. Anda memenuhi syarat untuk ikut dengan kami ke surga luar. Saya menolak. Yang Ye tidak ragu untuk menolak. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Ada banyak orang yang dia sayangi di dunia ini seperti Penatuamu, Luyan, Leilin, Yinyin, Su Qingxi. Semuanya masih ada di benua ini. Apa yang akan mereka lakukan jika dia pergi? Kamu menolakku. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya, dan suaranya melampaui sedingin es, bahkan menyebabkan suhu di sini turun drastis. Saya memiliki hal-hal yang harus saya lakukan. Yang Ye tidak takut sama sekali dan menatap lurus ke matanya. Mu Hanshan berkata, energi roh di dunia ini hampir mengering. Selain itu, kalian semua telah melakukan pembantaian seperti itu dengan para pro-founders yang pemberontak, dan bahkan Dao surga dunia ini telah terbunuh. Tahukah Anda bahwa bukan kami yang ingin menghancurkan Anda semua dan para pro-founders pemberontak sekarang itu adalah hukum surga Dao dari langit luar yang bermaksud untuk memusnahkan kalian semua. Kalian semua benar-benar membantai miliaran. Apakah menurutmu murka surga adalah lelucon? Apakah kita punya pilihan? Kami dipaksa melakukan ini oleh kalian semua. Yang mulia dia meraung dengan marah. Kalian semua menjebak kami di sini selama 100.000 tahun hanya untuk membunuh para pro-founders yang menentang. 100.000 tahun. Berapa banyak orang yang bisa mencapai alam suci, tetapi mereka berhenti di alam setengah sein dan binasa karena kalian semua. Sekarang, para ahli yang menantang telah meninggalkan segel dan malapetaka menimpa kita. Apalagi yang bisa kami lakukan? Kami hanya ingin bertahan hidup. Jika bukan karena kami, duniamu akan dihancurkan oleh para pro-founders pemberontak. Bertahun-tahun yang lalu orang tua itu tiba-tiba berbicara, namun kalian semua menyalahkan kami sekarang. Betapa menggelikan. Mengapa membuang-buang napas pada mereka? Heaven Dao akan menangani mereka. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping pria tua itu berkata, ayo pergi. Masalah penting yang ada adalah mendiskusikan bagaimana membagi para jenius ini di antara kita. Mu Hanshan menatap Yang Ye dan berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang benar dan salah tidak penting bagiku. Yang penting bagi saya adalah orang-orang yang ingin saya lindungi masih ada di dunia ini. Ada hal-hal yang bisa ditinggalkan, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan bahkan saat menghadapi kematian. Kamu memilih ini. Mu Hanshan melirik Yang Ye dalam dan panjang, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit dan menghilang. Tidak lama kemudian orang tua itu dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Yang Ye, ingatlah bahwa kamu berhutang budi padaku. Suara Nether Maiden bergema dari atas. Setelah kelompok lelaki tua itu pergi, pusaran petir muncul di atas selubung merah darah di langit. Sebuah sambaran petir menyambar darinya dan menghantam sekelompok orang yang menantang, menyebabkan teriakan nyaring bergema saat salah satu dari mereka segera berubah menjadi abu. Setelah itu, petir yang tak terhitung Ju. Petir apa itu? Semua orang di sini tercengang ketika mereka melihat Half Saint dimusnahkan dalam sekejap, dan bahkan Yang Ye sangat terkejut. Lagi pula itu adalah Half Saint, dan itu bahkan seorang yang sangat berani. Tapi dia benar-benar langsung dimusnahkan oleh satu sambaran petir. Ada perbedaan kekuatan antara Heaven Tao juga. Jadi, ada perbedaan kekuatan antara murka surgawi juga. Hukuman surgawi ini sedang diturunkan dari Dao surga dari surga luar. Jadi, belum lagi Half Saint, bahkan bisa membunuh ahli Saint Realm. Tatapan Shen Mo membawa sedikit kesedihan saat dia menatap pusaran petir yang sangat besar di langit. Mereka benar-benar Dao surga dari surga luar yang bermaksud untuk memusnahkan kita. Sudah selesai. Sudah selesai. Yang Ye tampak linglung saat menatap pusaran petir besar. Aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada ahli manapun yang pernah dia lihat di dunia ini. Sederhananya, itu bukanlah sesuatu yang Half Saint bisa tolak. Pusaran petir tumbuh dalam ukuran sementara sambaran petir melonjak turun darinya, dan siapapun yang tersambar petir itu langsung dilenyapkan tanpa kecuali. Sementara itu, dua sosok muncul di udara. Yang satu mengenakan jubah putih dan topeng putih, yang lain mengenakan jubah hitam, memiliki pedang tergantung di pinggangnya, dan tidak ada mata di rongga matanya. Penguasa Tanah Suci yang dikuduskan dan Kaisar Pedang, Su Qianye.
Ahli tertinggi terkuat di dunia. Namun, para ahli seperti itulah yang tampak seperti semut di bawah petir yang menutupi langit. Semakin banyak ahli tiba di sini. Ada ahli dari Hallowed Grounds dan juga para ahli yang menantang. Bahkan Penatuamu, Luyan, dan yang lainnya dari benua yang mendalam ada di sini. Saat mereka menatap pusaran petir yang sangat besar di langit, keputusasaan muncul di semua mata mereka. Terlepas dari apakah itu kesalahan para Profounders yang menantang, kesalahan Hallowed Grounds, atau kesalahan Outer Heavens. Itu tidak penting lagi. Yang penting adalah dunia ini diambang kehancuran. Petir itu menyerang secara acak. Mereka tidak ditujukan untuk menghukum satu orang atau kekuatan di dunia ini, itu adalah hukuman untuk seluruh benua. Tiba-tiba, Su Qianye mencabut pedangnya, dan saat dia mengarahkannya ke langit, darah energi mengerikan, dan kebencian yang membentuk selubung merah darah di langit menyatu menjadi semburan yang melonjak menuju pedangnya. Terlebih lagi, darah di tanah di bawah menghilang dengan kecepatan yang terlihat juga. Tidak butuh waktu lama bagi pedangnya untuk berubah menjadi merah darah. Teknik itu disebut Godslaughter Slash. Tiba-tiba, suara terdengar di telinga Yang Ye. Yang Ye berbalik dan sedikit tertegun karena dia menyadari bahwa itu sebenarnya Qin Bufan yang sudah lama tidak dia lihat. Qin Bufan melanjutkan, tidak ada orang suci di dunia kita, dan hanya ada dewa dan makhluk abadi. Teknik pedang itu diciptakan oleh iblis yang sangat tangguh. Seberapa tangguh dia adalah tipe yang bisa membantai orang suci seperti mereka adalah anjing. Adapun dewa dan abadi, saya akan menahan diri untuk tidak menjelaskannya kepada Anda. Bagaimanapun, serangan itu bahkan mampu membunuh seorang Saint. Akankah kita bisa bertahan jika kita menghancurkan Heaven Dao, tanya Yang Ye. Dalam teori Qin Bufan melanjutkan, Kaisar Saber bermaksud untuk menunggu sampai darah, kebencian, dan energi mengerikan terkumpul sampai batas tertentu, dan kemudian membelah jalan surga dan para orang suci dari langit luar yang menjaga jalan surga. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa Dao surga dari surga luar akan bertindak sebelum itu terjadi. Sepertinya dia merasakan bahaya sebelumnya. Ia memiliki kesadarannya sendiri, tanya Yang Ye. Qin Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat Dao surga yang memiliki kesadaran sejati sendiri. Semua tindakan mereka bersifat naluriah. Mereka ada untuk menjaga keseimbangan di dunia, dan alasannya bertindak kali ini adalah karena kita telah membunuh terlalu banyak dan sangat merusak keseimbangan di wilayah bintang ini. Selain itu, tahukah Anda tentang takdir dan takdir? Saya tahu bahwa Anda pasti tidak percaya akan hal itu, dan Anda merasa bahwa semua itu ada dalam kendali Anda dan bukan surga. Baik. Yang Ye mengangguk. Qin Bufan berkata, pada awalnya, saya juga tidak percaya. Namun, begitu Anda mencapai alam kultivasi tertentu, Anda akan menyadari bahwa alam itu benar-benar ada. Ini seperti tangan tak terlihat yang mengontrol segala sesuatu di dunia, dan kami mengatasinya dengan cara yang disederhanakan sebagai Dao surga. Selain beberapa sosok yang luar biasa dan maha kuasa, tidak ada orang lain di alam semesta tanpa batas yang dapat menghindar dari kendalinya. Dunia kita juga memiliki surga Dao, tapi sudah mati, kata Yang Ye. Qin Bufan menggelengkan kepalanya, Dao surga dunia ini bisa dianggap sebagai Dao surga. Namun, itu terlalu lemah jika dibandingkan dengan Dao surga dari surga luar. Sebenarnya, dunia yang kita tinggali ini berada di bawah pemerintahan surga Dao luar. Bukan hanya dunia kita, bahkan Dao surga dunia kita adalah Dao surga-surga luar yang luar biasa. Bukankah itu terasa sangat mengejutkan? Bahkan Heaven Tao memiliki tingkatan hierarki. Yang Ye mengangguk dan berkata, memang. Tapi menurut apa yang Anda katakan, ada Dao surga yang lebih kuat di luar Dao surga dari surga luar. Tentu saja, Qin Bufan melanjutkan, mereka ada di mana-mana di seluruh alam semesta tanpa batas. Sekarang, Anda mengerti mengapa berkultivasi dianggap sebagai jalur pertempuran melawan surga. Yang Ye melihat ke langit dan berkata, yang saya inginkan hanyalah untuk saya dan orang-orang yang saya sayangi untuk tetap hidup. Sayangnya, itu sepertinya gol yang sangat sulit. Kamu sudah mulai melawan surga sejak kamu mulai berkultivasi, kata Qin Bufan. Yang aku tahu adalah aku akan membunuh siapa saja yang mencoba membunuhku. Yang Ye perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sementara ekspresi ganas muncul di matanya. Sementara itu, Su Qingxi, Qin Siwei, Yang Niansui, dan Baoer muncul di sisi Yang Ye. Yang Niansui segera melompat ke pelukan Yang Ye ketika dia melihatnya, dan kemudian dia mulai menangis. Dia menangis saat dia mengeluh, saya takut. Ayah, aku sangat takut. Yang Ye menepuk punggungnya dengan ringan, dan kemudian dia menatap Su Qingxi dan Qin Siwei. Dia berkata, masuklah. Jika saya hidup, maka kita semua akan hidup. Jika aku mati, maka kita akan mati bersama.
Mereka memeluknya dengan ringan, dan kemudian mereka memasuki pagoda primordial bersama Yang Niansui dan Bauer. Kakak, benda itu sangat tangguh. Sementara itu, Yin Yin tiba-tiba muncul di sisi Yang Ye, dan orang tua buta serta orang tanpa kepala itu tidak terlalu jauh. Yang Ye mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya, apakah kamu takut? Dia mengangguk. Yang Ye berkata, ini akan baik-baik saja. Kami pasti bisa bertahan hidup pastinya. Aku sangat mengagumimu. Kamu selalu bisa tetap percaya diri itu. Qin Bufan melanjutkan, sejujurnya, saya tidak yakin bisa keluar hidup-hidup. Jika kita semua berada di Saint Realm, maka kita mungkin memiliki kesempatan. Namun sekarang, kami benar-benar tidak punya kesempatan. Bahkan jika kita memiliki Sabre Emperor di pihak kita. Semuanya melihat ke langit ke arah Su Qianye. Pada saat ini, Su Qianye memegang pedang merah darah yang panjangnya sekitar 10 km dan lebar 300 meter. Selain itu, aura menakutkan yang dipancarkannya menyebabkan banyak orang di sini tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Yang Ye juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Karena itu sama sekali bukan serangan yang bisa dilawan oleh Half Saint. Pusaran pencahayaan tampaknya merasa terancam, dan pilar besar petir turun darinya dan melintas ke arah Su Qianye. Semua orang dari kota kuno Hallows, perhatikan perintah saya. Bantulah aku. Suara pria berjubah putih, penguasa Hallowed tiba-tiba bergema. Begitu dia selesai berbicara, 4 lelaki tua tiba-tiba muncul di sisinya. Yang Ye mengenali salah satu lelaki tua itu sebagai Master Pavilion dari Pavilion Teknik. Setelah 4 lelaki tua itu muncul, itu adalah Yang Mulia dia dan setengah orang suci lainnya dari kota keramat kuno. Selain itu, bahkan para ahli yang menantang muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu melambaikan tangan kanannya, dan kemudian cermin emas besar dan kuno muncul di langit. Begitu muncul di sana, pria berjubah putih dan lebih dari 10.000 Half Saint di sekitarnya bertindak serempak. Untaian energi mendalam yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke cermin. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan muncul dari cermin emas, tapi itu adalah sinar cahaya keemasan yang sangat lemah. Itu masih belum cukup. Dia tiba-tiba meraung keras. Yang Ye menatap Elder Mu dan Lu Yan. Keduanya mengangguk, dan kemudian mereka menamparkan telapak tangan mereka ke cermin sementara energi mereka yang dalam melonjak seperti semburan ke arah cermin. Yin Yin, orang tua buta, dan orang tanpa kepala dari kota tanpa nama melakukan hal yang sama. Pada saat ini, praktis semua ahli kelas atas benua dan Hallowed Grounds telah meminjamkan tangan pria berjubah putih itu. Cermin emas tiba-tiba memancarkan pilar cahaya keemasan besar, dan itu melesat ke langit menuju pilar petir. Itu adalah serangan yang diciptakan oleh pasukan gabungan dari semua ahli dari benua dan Hallowed Grounds. Jadi, seberapa menakutkan itu kekuatan mengerikan yang terus berlanjut di dalam pilar cahaya keemasan mampu menghancurkan dunia. Itu menyebabkan seluruh langit dan bumi berguncang hebat seolah-olah mereka akan runtuh setiap saat. Semua orang menyaksikan sinar cahaya keemasan menabrak pilar petir. Sebuah ledakan yang memekakan telinga bergema di langit saat baut listrik dan energi emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sekitarnya. Selain itu, seluruh langit bergetar hebat seolah-olah diambang kehancuran. Sementara itu, cermin kuno di tangan pria berjubah putih itu tiba-tiba hancur berantakan, dan yang lainnya di belakangnya bahkan menyemburkan air. Semua orang yang menonton dari bawah merasa ngeri. Bagaimanapun, pasukan gabungan dari para ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya tidak dapat menahan murka surga. Banyak orang mulai mengungkapkan keputusasaan di mata mereka, dan itu termasuk Half Saint. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa mereka benar-benar lemah seperti semut saat mereka berdiri di hadapan murka surga Dao. Tiba-tiba, pusaran di langit mulai berputar, dan kemudian pilar petir yang sangat besar muncul darinya. Kali ini, itu bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan warnanya lebih gelap juga. Apalagi, itu bahkan lebih menakutkan dari yang terakhir. Qin Bufan tiba-tiba berkata, saya pikir kita akan menemui ajal. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye mengangguk dengan persetujuan mutlak. Bagaimanapun, pilar petir itu adalah sesuatu yang bisa memusnahkan mereka dalam sekejap. Murid semua orang termasuk Lord yang dikuduskan mengerut ketika mereka melihat pilar petir itu, dan dia berbalik untuk menatap Su Qianye. Pada saat ini, Su Qianye masih menyerap darah kebencian, dan energi mengerikan di sekitarnya. Dia masih butuh waktu. Jadi, bagaimana mereka bisa menolaknya?